Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 5 September 2022, saya Dr. Hewan Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang program pengemukan sapi potong. Karena sekarang selepas wabah PMK sudah selesai, jadi ini peternak insya Allah akan mulai produktif lagi dengan pengemukan sapi potong di dunia sapi potong. Nah, langkah pertama kali adalah karena ini setelah wabah yang perlu diperhatikan sebelum peternak ini misalnya memasukkan lagi sapi ke kandang. Ini kandang harus benar-benar diyakinkan secara sterilisasi benar. Jadi secara ideal kandang setelah wabah ini harus kosong, tidak boleh ada sapi. Kalau orang produksi yang secara terminis ya. Jadi kandang kosong dulu. Setelah kandang kosong dan disterilkan. Itu tambah dibersihkan sampai sebersih-bersihnya, sampai katakanlah tidak ada bekas-bekas kotoran, baik feses maupun ingus maupun darah harus bersih semuanya. Itu cara standarisasi pembersihan kandang. Nah, setelah sudah bersih, kemudian dibersihkan dengan sabun, dicuci bersih, disikat. Nah, setelah bersih kemudian didesinfeksi dengan desinfektan. Contohnya menggunakan virusid. Jadi agar semua jenis virus, bakteri, jamur semuanya sudah hilang. Nah, setelah didesinfeksi dengan desinfektan, contohnya virusid yang mengandung glutalate dan aset dan benzalkon klorid, kemudian dikapur atau dicat dengan CaO, kalsium oksid, bukan CaCO3, tapi kalsium oksid. Jadi kapur yang bongkahan itu ketika dikasih air dia kelihatan mendidih, itu namanya CaO, kalsium oksid. Itu kemudian dikapurkan atau untuk ngecas seluruh kandang. Itu nanti kalau sudah demikian secara lahiriah sudah steril. Nah, setelah itu pun nanti kandang juga tidak boleh langsung dimasukin. Jadi kandang didiamkan dulu selama idenya 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Karena kalau seandainya katakanlah istilahnya habis disterilkan langsung masuk, berarti ketika ada masuk ada makhluk hidup sifatnya organik. Contohnya katakanlah sapi, ketika sapi masuk, kemudian berarti dia benda hidup. Benda hidup adalah tempat atau tempat hidupnya makhluk hidup. Dan kemudian sapi itu menghasilkan kotoran. Nah, kotoran ini barang hidup, bisa untuk kehidupan. Nah, jadi artinya seandainya masih ada virus atau bakteri yang hidup berkembang kembali. Tapi kalau diistirahatkan selama 2 minggu, itu berarti virus nanti akan mati alamiah karena tidak ada media dia untuk hidup. Paham? Jadi pertama kali kandang harus steril dan didiamkan selama 2 minggu biar untuk memotong kehidupan daripada semua mikroorganisme baik bakteri, virus maupun jamur. Nah, itu tujuannya itu. Tapi kalau langsung masuk berarti ada kesempatan lagi bakteri atau virus hidup kembali karena ada media hidup, media kehidupan. Nah, setelah demikian kemudian baru kita masukkan sapi. Nah, anggap saja kita ngambil sapi dari daerah seluruh Indonesia. Ini biarpun dari daerah wabah sudah aman. Kenapa? Biarpun di sana ada wabah, sapi yang mampu bertahan itu sapi yang sudah ada antibodi tanaman di lapangan atau challenge di lapangan. Jadi semua sapi di Indonesia ini sudah ada antibodinya karena sudah wabah. Jadi yang bertahan hidup sampai ini selama 2 tahun dia masih ada antibodi. Kenapa 2 tahun? Karena sampai anaknya dia ada antibodi maternal. Jadi jangan divaksin. Tetapi kalau masukkan sapi dari luar negeri, contohnya sapi pig dari Australia, ini harus divaksin karena di Australia tidak ada wabah. Sementara sini ada wabah. Kalau ada sapi dari Australia masuk ke sini, pasti akan terkena. Tapi kalau sapi entah dari Boyolali, entah dari Jawa Timur, dari manapun, masuk pasti aman. Kenapa? Karena ada antibodi. Kemudian manajemen yang berikutnya itu paling penting adalah kita secara
medis sapi, benar-benar pemeriksaan khusus kesehatannya di sana. Setelah sampai di sini juga sama, dicek setelah kesehatan. Secara umum minimal dilihat ada nggak penyakit infeksi pencernaan atau pernapasan. Nah, diare atau tidak, batuk atau tidak itu penting. Seandainya katakanlah ada sapi yang datang sampai di tempat kandang itu ada yang batuk, segera diobati dengan antibiotik infeksi pernapasan untuk cleaning, biar katakanlah dia tidak berlanjut penyakitnya. Yang diare juga demikian, langsung diobati. Contohnya kalau yang batuk, segera diobati batuk karena infeksi pernapasan ya, itu diobati dengan antibiotik, contohnya tirosin sebagai antibiotiknya, kemudian diberikan anti radang dexamethasone untuk mengobati peradangannya, diberikan multivitamin. Seandainya yang diare, segera berikan antibiotik atau antimikroba sulfatif injek, yaitu sulfa obat infeksi pencernaan. Setelah itu diberikan, kalau seandainya demam, biasanya kalau tidak ada demamnya, diberikan kontrasepsi dan multivitamin harus. Dan kalau yang untuk diare, jangan lupa memberikan elektrolit, contohnya strombit. Kalau nggak ada strombit, bisa memberikan air garam berapa? 9 gram per 1 liter air. Kurang lebih kebutuhannya 10% kali berat badan. Jadi kalau beratnya 300 kilo dalam 24 jam harus diberikan air minum sebanyak 30 liter. Berarti berapa garamnya? Berarti 9 kali 30 liter. Berarti kurang lebih 270 gram. Jadi per 30 liter air berarti 270 gram garam dapur. Nah, kemudian berikan saat sapi datang tidak boleh dikasih konsentrat, harus kasih air minum, sediakan air minum secukupnya, tidak terbatas dengan elektrolit tadi. Kemudian diberikan makan hanya rumput segar, jangan dikasih jerami, jangan dikasih konsentrat. Kalau jerami takut nanti tidak tercerna, kalau konsentrat takutnya nanti kembung. Jadi cukup rumput segar, jadi kembali ke alamiahnya. Nah kemudian setelah itu air secukupnya. Nah itu pemberian rumput itu minimal harus paling tidak 1 minggu. Nah kalau seandainya rumputnya terbatas minimal 3 hari harus 10 rumput. Nah seandainya memberikan konsentrat itu paling cepat setelah 3 hari. Tapi idealnya 1 minggu atau 2 minggu. Berapa? Berarti hanya 1% kali berat badan. Jadi kalau bakalannya 300 kilo, konsentratnya itu dalam 24 jam atau pagi sampai sore itu hanya kurang lebih hanya sekitar 3 kilo. Kalau bobotnya 400 kilo itu dengan berat rumput berapa? Rumput 10% kali berat badan. Jika beratnya 300 kilo, rumputnya sebanyak 30 kilo pagi dan sore. Nah, itu insya Allah aman. Kemudian kalau kambing juga katanya ada yang sakit mata, langsung diobati karena nanti akan berulang. Nah, itu oleh moraxella atau pink eyes itu harus diobati secara tuntas, tidak bolehnya sekali. Jadi kalau ada kambing misalnya dari Jawa sakit mata karena perjalanan, itu diberikan kilometer mata sehari 2 kali, kemudian disuntik dengan tilosin, kemudian dikasih dexamethasone dan vitamin. Harus sehari 2 kali atau 3 hari. Kalau baru sehari sembuh, tetap nanti akan kambuh kembali kalau seandainya tidak tuntas. Pengobatan sakit mata harus tuntas. Karena kalau tidak akan menular semuanya dan bisa bertahan. Nah setelah itu kemudian semua sapi disuntik dengan vitamin, baik yang sehat maupun yang sakit itu harus disuntik dengan vitamin. Contohnya multivitamin injek atau minimal vitamin B kompleks tablet injek Bayer. Nah kemudian setelah itu jarak setelah 3 hari atau paling lama 7 hari semuanya harus kasih obat cacing sesuai berat badan. Contohnya Albemer C12,5%, itu dosisnya per 100 kg berat badan adalah 10 mili. Jadi kalau seandainya bobotnya 300 kg, berarti satu botol itu 30 mili. Itu kasih obat cacing itu cleaning. Nah setelah itu 2 minggu biasanya mereka sudah mulai recovery, bulunya sudah mulai membagus, sudah mulai mengilat, kemudian nafsu makannya mulai normal. Nah itu fungsi obat cacing untuk cleaning semua parasit cacing, fungsi vitamin untuk menormalkan metabolisme dan nafsu makan. Kemudian kalau tadi yang sakit tadi harus dibagi secara khusus ya, yang diare
memberikan pola pakan yang benar. Pola pakan yang benar adalah tetap secara ideal itu rumput 10% kali berat badan. Kemudian konsentrat harus sebanyak 2% kali berat badan per hari, pagi dan sore. Nah, tapi kalau seandainya rumput tidak ada, maka bisa memberikan dengan menggunakan dengan jerami. Nah, jerami setelah itu konsentrasi dinaikkan, konsentrasinya 3% kali berat badan. Tapi air minum tidak boleh berhenti ketika dikasih makan jerami, karena jerami itu rasanya tinggi. Nah, kemudian nanti pemberian obat cacing diulang setelah 2 minggu dari pemberian tadi. Kenapa? Karena untuk yakin bahwa semua cacing tidak ada, karena cacing ini sangat merugikan. Nanti pengemukan akan gagal ketika ada parasit cacing, karena cacing ini menghisap satu ekor cacing dewasa itu menghisap darah sebanyak 0,3 mili darah per ekor cacing dewasa. Nah, dengan mengalihkan berapa jumlah cacingnya, akhirnya anemia dan mengganggu pertumbuhan. Nah, kemudian setelah itu, jarak setiap 2 bulan sekali kita memberikan obat cacing. Nah, setiap 2 bulan sekali. Nah, kemudian untuk meningkatkan nafsu makan dan membantu pertumbuhan itu perlu diberikan multivitamin dan mineral premix campur pakan. Yang mengandung apa? Vitamin A, D3, vitamin E, B1, B6, B12, dan yang mengandung mineral, mikromineral contoh zat besi untuk tambah darah, Fe, ferrum, kemudian tambah kobal, tambah koper itu untuk menambah darah. Ketika darah yang tidak normal, pertumbuhan masih bagus. Dan kemudian juga perlu tambah yang ada mengandung makromineral untuk pertumbuhan tulang dan bulu, contoh kalsium sama fosfor. Jadi mineral yang mengandung vitamin A, B3E, kemudian B1, B6, B12, ferrum, kobal, koper, kalsium, kemudian fosfor. Nah, setelah itu kalau untuk istilahnya perlu diberikan multivitamin dan asam amino untuk bantu, bukan pemacu pertumbuhan, tapi bantu pertumbuhan. Contohnya performa GR, karena itu mengandung asam amino. Contoh methionine dan lisin, dan ada mengandung kurkuma. Apa fungsi kurkuma? Kurkuma itu meningkatkan nafsu makan. Nah, kemudian jika seandainya katakanlah ada kondisi tertentu yang pakannya kurang bagus, contohnya jeraminya terlalu tinggi, kemudian atau rumputnya jelek, tua, itu perlu ditambahkan biozim. Biozim itu adalah bias atau mikroba Saccharomyces cerevisiae yang akan membantu merubah serat kasar menjadi memecah, sehingga makanan yang terjebak dalam serat kasar tersebut bisa tercerna dengan baik. Jadi perlu biozim. Jadi contoh untuk cara makannya adalah Primavit sebagai vitamin mineral untuk bantu pertumbuhannya, performa GR2 untuk mengurangi makanannya adalah biozim. Cuman pemberian biozim tidak boleh disatukan dengan Primavit maupun performa GR, karena kalau Primavit sama performa GR itu adalah kimia anorganik. Kemudian kalau biozim ini adalah mikrobiologi, jadi nanti akan membunuh atau saling memakan. Bukan saling makan. Jadi biozim ini seharusnya akan bisa mati karena rusaknya dengan bahan kimia di Primavit atau performa GR. Jadi cara memberikannya harus dipisahkan, pagi Primavit dan performa GR, sore memberikan biozim. Kenapa biozim sore? Karena pencernaan sapi kami juga itu paling maksimal pada saat malam hari, dan namanya mamah biak. Nah, kemudian setelah itu kalau seandainya bagaimana kalau semertakan? Kalau semertakan contoh katakanlah produksi pakan ton tetap bisa, asalkan tidak sekaligus. Yang penting contohnya mencampur Primavit sama GR, campur dulu sama dedak 100 kilo. Kemudian setelah itu campur lagi sama onggok 200 kilo. Baru masukkan di biozim. Yang penting tidak langsung dicampurkan biozim sama Primavit atau biozim sama performa GR. Jadi caranya performa GR sama Primavit campur dulu dengan dedak dulu, contoh 100 kilo, campur lagi sama onggok, baru masuklah biozim. Itu kalau sudah menjadi volume yang banyak, contoh 2 kilo Primavit, 2 kilo performa GR,
dicampur dengan 1 kintal dedak atau apa itu ya dedak tadi, kemudian campur onggok, kemudian masuk lagi biojin 2 kilo, kemudian dicampur dengan bahan yang lain, itu aman. Udah pertama menentukan itu aman. Jadi kurang lebih demikian. Insya Allah kalau dengan standar demikian, tapi intinya adalah makan, bukan obat. Jadi kalau dengan standar katakanlah per hari sapi itu rumputnya 10% kali berat badan, kemudian persentasenya 2% kali berat badan, kemudian diberikan obat cacing dan vitamin secara rutin per 2 minggu sekali yang suntik, kemudian yang cara makannya setiap hari, itu insya Allah pertambahan badan akan mencapai, kalau jenis sapi katakanlah Eropa contoh Simmental Limousin akan bisa mencapai 1,7 sampai 2,2 kilo per hari. Kalau sapi-sapi lokal kelasnya katakanlah yang bangsa-bangsa India, contoh sapi Bali, sapi Madura, sapi PO, SO, Sunda Ongol, itu bisa mencapai paling tidak 1,2, bisa sampai 1,7. Jadi demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi peternakan Indonesia sehingga bisa bangkit kembali setelah PMK ini dengan meningkatkan produktivitas dengan ilmu pengetahuan. Demikian, jika ada kesalahan saya mohon maaf, jika ada kebenaran itu adalah dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.